Halo anak-anak, hari ini kalian akan menjadi seorang dokter cilik. Wah, sudah siapkah kalian? Mengapa? Karena hari ini kita akan berhubungan dengan darah, ya, yaitu kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Yaitu mengalami darah keluar dari tubuh kita. Nah, kita cari tahu ya. Pertama, berapa banyak jumlah darah dalam tubuh kita? Ternyata pada orang dewasa terdapat kurang lebih 4,5 sampai dengan 5 liter darah, dan pada anak-anak kurang lebih setengahnya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau ini adalah satu botol aqua ukuran 1 liter, ini berarti darah manusia dewasa itu ada 5 botol aqua besar ini ya. Kalau pada anak-anak kurang lebih 2 botol atau 2,5 botol atau mungkin 3 botol tergantung bobot anak tersebut. Nah, lalu apa fungsi darah dalam tubuh kita? Anak-anak masih ingat kalian pada proses pencernaan makanan? Ketika makanan sudah dicerna, itu sari-sari makanannya itu akan diserap oleh tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Jadi seluruh bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu membutuhkan sari-sari makanan, dan yang bertugas mengedarkannya adalah darah. Jadi fungsi darah yang pertama adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, masih ingat kalian dengan organ pernapasan ketika manusia menghirup oksigen itu untuk apa? Karena seluruh bagian tubuh kita itu membutuhkan oksigen, dan yang bertugas mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh itu adalah darah. Dan sebaliknya, ketika darah sudah digunakan oleh seluruh bagian tubuh, itu akan menghasilkan zat sisa atau zat limbah yang disebut sebagai karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut dibawa lagi oleh darah ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui hidung ya. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah tahu apa fungsi darah dalam tubuh, coba kalian sebutkan apa akibatnya jika manusia tidak memiliki darah. Hubungkan dengan fungsi darah tersebut ya. Silakan kirim jawabannya ke WhatsApp Ibu Cencen, nomornya sudah terpampang. Masih ada pertanyaan kedua? Tetap ikuti video ini ya. Nah, anak-anak, bagaimana darah bisa mengalir dalam tubuh kita ya? Nah, tentunya ada alat atau organ peredaran darahnya. Yang pertama, coba apakah itu? Nah, betul sekali, itu adalah jantung ya. Coba kalian pegang jantung kalian. Apakah kalian dapat merasakan detakannya? Nah, ketika kalian merasakan detakannya, berarti jantung kalian sedang bekerja. Apa yang dia lakukan? Yaitu sedang memompa darah ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh ya. Jantung tersebut berada di rongga dada sebelah kiri. Lalu kita lihat bagian-bagian jantung. Jantung itu dibagi menjadi 4 ruang, di mana setiap ruang antara kanan dan kiri itu ada sekat, dan antara serambi dan bilik itu ada katup ya. Kalau kalian lihat gambar sebelah kanan, ini ada katupnya nih, kadang terbuka kadang tertutup. Bagian atas disebut serambi dan bagian bawah disebut bilik. Lalu yang ini serambi kanan loh. Mengapa kanan, apa tidak terbalik? Nah, anak-anak, dalam bidang kedokteran kita melihat posisi kanan kiri itu adalah tidak posisi kita melihat seperti ini, tapi kita harus membalikan badan kita. Ya, jadi searah, kita balikan badan kita. Yang di sini adalah sebelah kanan dan yang di sini sebelah kiri. Demikian juga gambar yang sebelah kanan. Kalau kita membalikan badan kita, yang berwarna biru ini adalah sebelah kanan dan yang berwarna merah ini adalah sebelah kiri ya. Ini juga sama ya, kalau gambar ini berarti serambi kanan, lalu ini bilik kanan, lalu yang ini serambi kiri dan ini bilik kiri. Apa yang membedakan warna biru dan warna merah? Warna biru itu artinya darahnya mengandung karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah itu artinya mengandung oksigen. Ya, bagaimana itu bisa terjadi nanti kalian akan belajar. Lalu organ yang kedua, coba kalian lihat pada tangan kalian. Apakah kalian ada melihat seperti garis-garis berwarna biru? Biasa kita menyebut urat nadi ya. Nah, itu adalah sebetulnya pembuluh darah, di mana di dalamnya terdapat darah. Apa fungsinya? Merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau kalian mengalami luka itu akan berdarah, itu artinya pembuluh darahnya itu ada yang pecah ya. Kita bilangnya pecah, tapi sebenarnya maksudnya itu
apa ya, ada yang terbuka gitu ya, ada yang sobek gitu ya, sehingga darahnya keluar dari pembuluh, jadi akhirnya keluar. Kalau kita luka keluar darah sedikit itu tidak apa-apa anak-anak, tapi akan menjadi bahaya kalau darah yang kita keluarkan dari tubuh itu banyak. Itu orang yang mengatakan sebagai pendarahan ya, itu bahaya ya. Nah, lalu ini juga gambar pembuluh darah ya. Jadi seperti saluran, ini sel-sel darah merahnya ya, sel-sel darahnya. Nah, lalu anak-anak pembuluh darah itu ada 3 macam. Apa saja? Nah, kalau kalian lihat pada gambar, itu yang berwarna merah ini disebut pembuluh nadi. Apa itu pembuluh nadi atau juga arteri? Adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Nah ya, jadi aliran darah ini seperti ini ya. Nah, yang berwarna merah ini dari bilik kanan, ini akan keluar dari jantung menuju paru-paru. Nah, ini disebut arteri ya. Lalu ini juga sama nih, dari bilik kiri keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Ini juga namanya arteri. Kalau yang ini, yang pertama dari bilik kanan ke paru-paru, ini disebutnya arteri pulmonalis ya, karena berhubungan dari jantung ke paru-paru. Nanti setiap anggota tubuh, setiap organ tubuh juga ada nama arterinya masing-masing. Namun kita tidak perlu pelajari, yang penting kita tahu apa itu pembuluh arteri ya. Jadi sekali lagi, pembuluh arteri atau nadi, pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Nih tanda panahnya ya, dia membawa darahnya keluar dari jantung. Dan pembuluh nadi terbesar adalah aorta ya. Nah, ini lihat aorta ini ya, ini nih anak-anak yang dari bilik kiri keluar. Mengapa dia butuh pembuluh darah yang besar? Karena dia mengalirkan darahnya ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Jadi dia membutuhkan pembuluh yang besar dan tenaga yang besar untuk memompa darah ya. Nah, sama seperti pada gambar ini nih anak-anak, kalau kalian perhatikan, ini ada yang tebal sekali. Nah, inilah aorta ya, baru keluar dari jantung nih. Ini aorta ya, seperti itu. Ya. Nah, lalu yang kedua itu ada pembuluh balik. Kebalikannya, kalau tadi membawa darah keluar dari jantung, nah darah tersebut kan digunakan oleh seluruh tubuh dan menghasilkan zat sisa atau zat karbon dioksida, itu dibawa menuju jantung, disebutnya pembuluh balik ya. Nah, jadi pembuluh balik adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Jadi setelah keluar dari jantung, balik lagi ke jantung ya. Nah, tanda panahnya yang ini. Bisa dipahami ya anak-anak. Lalu yang ketiga, itu adalah pembuluh kapiler ya. Kalau kalian lihat, ini ada pembuluh yang sangat kecil, sangat halus. Nah, inilah yang disebut sebagai pembuluh kapiler. Itu menghubungkan antara pembuluh nadi dan vena ya. Nah, ini gambarnya ya, ini pembuluh nadi. Ini langsung berhubungan dengan jaringan-jaringan tubuh ya, ke kulit ya, ke ke usus semua. Nah, ini langsung ya, ada cabang-cabangnya lah istilahnya ya. Nah, anak-anak, bagian terakhir, apa saja sih jenis-jenis peredaran darah? Yang pertama itu adalah peredaran darah kecil. Mengapa disebut peredaran darah kecil? Karena peredaran darahnya hanya dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Coba kalian lihat ya, ini dari jantung, ini paru-paru ya, kiri kanan, kembali lagi ke jantung. Dan kalau kalian lihat ada perubahan warna, ini mengandung darah kotor tadinya atau darah karbon dioksida. Lalu setelah dari paru-paru mengandung darah bersih atau darah yang mengandung oksigen berwarna merah. Nah, ini ingat fungsi paru-paru yaitu alveolus ya, tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan O2 ya, berhubungan dengan pernapasan. Jadi CO2-nya dikeluarkan melalui hidung, menerima oksigen. Nah, masuklah ke darah ini ya, jadi berubah menjadi merah, menjadi mengandung oksigen. Sedangkan yang kedua adalah peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh ya. Jadi ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, karena yang menuju paru-paru tadi sudah ya, peredaran darah kecil. Kalian lihat ini gambarnya ya, dari jantung ke kepala, kaki, tangan, dan semuanya. Baik, anak-anak, pertanyaan terakhir kirim ke WhatsApp Ibu Cencen, disebut apakah alat yang berfungsi sebagai saluran tempat mengalir darah di dalam tubuh? Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan begitu detailnya organ-organ tubuh ya. Kalau tadi kita lihat begitu banyak pembuluh-pembuluh dalam tubuh kita itu, dan itu berjalan semuanya itu dengan sempurna. Ternyata dari proses pencernaan, pernapasan, peredaran darah itu semuanya ada hubungannya. Dan di sini dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ya, jadi sungguh ajaib Tuhan menciptakan kita. Anak-anak, sudahkah kita mengucap syukur?
Nah, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.